Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Keamanan Siber kelas A1 akan mempresentasikan pada pertemuan 11 yaitu mengenai 27.2.9 Lab Regular Expression Tutorial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angga Ebenezer, yang kedua ada Lutfi Aziz Febrika Abdi, lalu yang ketiga ada saya sendiri, Kliman Istiqomah. Di sini ada pun latar belakangnya, yaitu regular expression atau regex adalah pola simbol yang mendeskripsikan data yang akan dicocokkan dalam query atau operasi lainnya. Ekspresi reguler dibuat mirip dengan ekspresi aritmatika, seperti penjumlahan, ada juga pengurangan juga gitu, dengan menggunakan berbagai operator untuk menggabungkan ekspresi yang lebih kecil. Ada dua standar utama ekspresi reguler, yaitu ada POSIX dan Perl. Lalu regular expression ini sangat berguna dalam mengekstraksi informasi dari teks seperti kode, file log, spreadsheet, atau bahkan dokumen untuk melihat kebenaran file dan keamanan file tersebut. Meskipun ada banyak teori di balik bahasa formal, pelajaran, dan contoh berikut ini akan mengeksplorasi penggunaan ekspresi reguler yang lebih praktis, sehingga kita dapat menggunakan secepat mungkin. Nah, di sini bagian 1, hal pertama yang harus dikenali saat menggunakan ekspresi reguler adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya itu sebuah karakter, dan kita menulis pola untuk mencocokkan rangkaian karakter tertentu, yang juga dikenal sebagai string. Kebanyakan pola menggunakan ASCII normal yang mencakup huruf, angka, tanda baca, dan simbol lain di keyboard Anda, seperti contoh berikut ini. Lalu juga ada karakter Unicode juga dapat digunakan untuk mencocokkan semua jenis teks internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bagian 1 kita yang pertama yakni tutorial dari hexagon.com. Nah, pertama yang harus kita lakukan yakni buka browser dan navigasikan ke hexagon.com dari komputer host Anda sendiri. Nah, regex one ini adalah tutorial yang memberi pembelajaran tentang ekspresi regular itu sendiri. Nah, di bawahnya ini tuh ada yang namanya meta karakter. Meta karakter itu apa sih? Meta karakter ini memiliki makna khusus dalam regex itu sendiri. Beberapa meta karakter seperti yang ada pada gambar. Yang pertama ada seperti gambar dolar, yakni cocok untuk posisi akhir dalam string. Contohnya sebagai berikut: sekolah vokasi, dolar seperti titik. Nah, ini tuh cocok untuk di akhir baris. Selanjutnya ada dot atau titik, cocok untuk pengulangan dari 0 sampai berapapun. Contoh vokasi, seperti pada gambar. Nah, dot ini cocok dengan satu karakter apapun kecuali new line. Nah, selanjutnya itu dot kecil, ini pencarian untuk seluruh karakter. Selanjutnya ada seperti pada gambar yang 4, pencarian untuk huruf yang ada di dalam list itu sendiri. Selanjutnya ada slash, yakni periode atau pencarian untuk string yang memiliki karakter tertulis di sebelahnya. Nah, karakter escape ini digunakan sebelum karakter khusus untuk mencocokkan secara literal. Nah, selanjutnya yang di bawah slash D kecil, yakni pencarian untuk string yang awalnya adalah angka. Selanjutnya ada slash D besar, pencarian untuk string yang awalnya bukan angka. Oke, next. Nah, selanjutnya seperti yang ada di gambar, yakni panel atas atau awalan untuk mencari string yang spesifik. Contohnya seperti pada gambar. Kalau vokasi, nah ini tuh cocok untuk di
ditaruh di awal baris ya, ditaruh paling depan. Nah, selanjutnya yakni dalam kurung M. Nah, ini tuh untuk melakukan pencarian untuk jumlah huruf yang ada di dalam kurung. Contohnya A dalam kurung 5 itu mencari string agar terdapat A sebanyak 5 kali. Selanjutnya dalam kurung N, M. Nah, tujuannya apa sih? Untuk melakukan pencarian jumlah huruf range N sampai dengan M. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ABC 1, 2, 3. Seperti pada gambar yakni untuk mencari kata yang terdiri ABC atau 1, 2, 3. Oke, next. Nah, selanjutnya bagian 2 atau pola regular expression yang disediakan. Nah, selanjutnya itu ada regex pattern nih. Kita bisa lihat pada di gambar. Yang pertama itu untuk mencari string dengan awalan 83. Yang kedua sampai Z 24. Nah, ini untuk mencari string yang mengandung A sampai Z, yakni kapital itu sendiri, dan angka 2 sampai 4. Selanjutnya contoh 2015, yakni untuk mencari string yang mengandung angka 2015. Selanjutnya pada yang nomor keempat itu mencari string, yakni 05, 22, 20 sampai 05, 22 sampai 29. Selanjutnya /com. Nah, untuk mencari string dengan akhiran .com. Selanjutnya complete get, yakni untuk mencari string yang terdapat complete atau get. Selanjutnya yang terakhir, dan mencari string dengan angka 0 sebanyak 4 kali. Jadi ada 0 yang 4 kali. Seperti itu. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Ajis. Baik, untuk bagian ketiga ini adalah contoh ketika kita menggunakan virtual machine Cyber Workstation, di mana pada pertamanya kita akan masuk ke dalam VMworks tersebut dengan menggunakan nama pengguna analis dan kata sandi CyberOps. Kemudian kita buka bagian terminal yang ada di Cyber Workstation-nya, kita masuk ke bagian directory lab.support.file/. Kemudian kita masuk ke bagian test tutorial.log seperti gambar selanjutnya. Oke, gambar di bawah ini sudah masuk ke bagian tutorial lab support filenya. Kemudian bagian 3 ini di bawah layar akan terlihat logstash /tutorial.log yang sudah tampil. Kursornya pada pertama ini adalah kosong gitu, tidak ada angka 83-nya. Namun pada bagian ketiga ini kita akan mencari dengan mengetikkan panah atas 83 itu yang dimaksud dengan mencari seluruh string yang terdapat angka 83 pada bagian awalnya. Jadi bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri itu kami sudah mengetikkan panah atas 83 dan hasilnya ada di gambar yang di sebelah kanan. Semua string yang terdapat angka 83 pada awalnya itu terbaca gitu. Next. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, kita menggunakan ekspresi list A sampai Z kapital dan juga kurung kurawal 2,4. Yang artinya kita mencari setiap string yang terdapat huruf kapital A sampai Z yang berisi 2 sampai 4 baris gitu. Nah, setelah dicari namun tidak ditemukan hasil yang serupa pada lab support filenya. Jadi pada bagian gambar ini tidak ditemukan string yang sesuai dengan spesifikasi yang di atas gitu. Next, terakhir kita menggunakan contoh lain. Di sini kami menggunakan contoh untuk mencari kata Google. Pada gambar yang atas sebelah kiri kami mencari dash Google, di mana itu adalah mencari semua string yang terdapat kata Google di dalamnya. Dan hasilnya kami menemukan 3 buah string yang terdapat kata Google pada log tersebut gitu.
Kemudian yang terakhir, untuk keluar dari log tersebut, kita bisa menggunakan tombol Q pada keyboard untuk keluar dari log test tersebut. Gitu. Dan untuk kesimpulan terakhir, bahwa dapat dikatakan untuk ekspresi linear ini dapat digunakan untuk mencari query atau query string maupun angka dengan berbagai ketentuan-ketentuan seperti di atas tadi yang sudah dijelaskan. Dan juga ekspresi linear ini dapat membantu memudahkan saat melakukan pencarian atau query data yang spesifik seperti itu. Mungkin next. Terakhir cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.